Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Hardi Saputra dengan NPM 0618101045. Nama saya Kinanti Dara Nur Kofifa, NPM 0618101087. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perbedaan ROLAB, MOLAB, dan HOLAB. Terdapat 6 indikator perbandingan. Yang pertama, pengambilan data, kemudian penyusunan dan penyimpanan data, struktur, cara kerja, besar data dan waktu respon, dan yang terakhir adalah teknik yang digunakan. Pada pengambilan data, di ROLAB langsung mengambil data dari Relational Database Management System secara dinamis, membuat tampilan data menjadi multidimensi untuk pengguna diproses. Kemudian pada MOLAB, diambil dari Relational Database Management System untuk diolah terlebih dahulu menjadi multidimensional database yang dibentuk dari array multidimensi yang besar. Dan pada HOLAB, pengambilan dari Relational Database Management System diolah menjadi multidimensi. Dan jika datanya tidak cukup, untuk menyelesaikan query dapat langsung mengakses Relational Database Management System yang utama. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, di penyusunan dan penyimpanan data, pada ROLAB, kumpulan data disimpan dalam indeks baris dan kolom yang disebut relational database yang menjadi partisi secara spesifik dari sumber data. Pada MOLAB, kumpulan data dibagi dan disalin ke dalam struktur multidimensional database untuk dilakukan analisis saat partisi diproses dari sumber data. Dan pada HOLAB, kumpulan data dibagi dan disimpan ke dalam struktur multidimensional data dalam SQL Server Analysis Service. Selanjutnya, Kemudian struktur. Di ROLAB mempunyai 3 komponen utama. Di antaranya adalah yang pertama, database server. Bagian ini terdiri dari data yang dimuat ke dalam server ROLAB. Kemudian yang kedua, ROLAB server terdiri dari engine ROLAB pada bagian aplikasi. Dan yang ketiga adalah front-end tool. Pada bagian ini adalah untuk mempresentasikan kepada klien dalam bentuk multidimensional dynamic view. Kemudian yang kedua, pada MOLAB juga terdapat 3 komponen utama, yaitu database server, memuat data ke server MOLAB, kemudian MOLAB server. Pada bagian ini terdiri dari engine MOLAB yang mengumpulkan database dari lapisan data, kemudian dimasukkan ke dalam kubus data multidimensi. Dan yang ketiga adalah front-end tool. Pada bagian ini adalah untuk presentasi klien dari multidimensional database management system ke desktop klien untuk dilihat datanya dalam berbagai dimensi. Dan yang ketiga, HOLAB. Model HOLAB ini terdiri dari server yang mendukung ROLAB dan MOLAB dengan query yang dilibatkan dari database multidimensional dan relasional. Kemudian pada front user tool, penampilan data dapat langsung dari data warehouse awal atau melalui perantara MOLAB server. Lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian di cara kerja. Pada ROLAB, yang pertama, OLAB client mengirimkan query analisis ke OLAB server. Kemudian OLAB server akan melakukan pemeriksaan di cache apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Jika pada cache belum terdapat data yang dimintai, maka akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya akan disimpan di cache dan dikirimkan kepada klien. Kemudian, cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Yang kedua, yaitu MOLAB. Cara kerja MOLAB umumnya dibagi ke dalam 2 tahapan.
Tahap yang pertama yaitu konstruksi. Pada tahap ini, sumber data akan dibaca dan dilakukan perhitungan agregasi pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan di storage MOLAB. Jika objek data diperumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cube akan banyak fragmen tabel yang isinya adalah detail dari agregasi dari level tertentu. Kemudian yang kedua adalah tahap query atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien untuk pembacaan data dari storage MOLAB. Tabel akan dibaca merupakan suatu fragmen yang akan dari storage MOLAB. Tabel yang akan dibaca dari suatu fragmen disesuaikan dengan permintaan klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus dengan source data, maka tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Kemudian yang ketiga yaitu HOLAP. Pada HOLAP, data dalam database dibagi menjadi dua bagian, yaitu disimpan khusus dan disimpan di dalam penyimpanan relasional dan penyimpanan khusus untuk mengatasi kinerja dan besar data yang dapat diolah. Kemudian, data disimpan dalam jumlah besar ke dalam database relasional dan agregasinya disimpan di server MOLAB yang melibatkan database multidimensional. Kemudian, untuk penyajian data dapat langsung dari data warehouse atau melalui server perantara MOLAB. Lanjut ke slide selanjutnya. Di besar data dan waktu akses pada ROLAB, dikarenakan pengambilan data langsung dari Relational Database Management System, ROLAB dapat menangani data yang besar tetapi waktu aksesnya relatif lambat. Pada MOLAB, besar data pada MOLAB sudah ditentukan pada saat membuat TUP, maka waktu responnya cepat. Dan pada HOLAB, dapat menangani data yang besar dengan waktu yang cepat. Selanjutnya, teknik yang digunakan pada ROLAB menggunakan SQL dan mengolah datanya. Sedangkan pada MOLAB menggunakan teknik sphere matrix untuk mendapatkan data array multidimensional dari kubus data dimensional. Dan pada HOLAB menggunakan SQL dan sphere matrix untuk mendapatkan dan mengolah datanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.